Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai hipotesis masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Indonesia. Yang sebetulnya jika dipelajari secara mendalam, kita akan menemukan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya tidak kalah epik dari kisah perang Mawar yang telah menginspirasi buku dan film Game of Thrones. Baik, mari kita mulai membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia, namun kita hanya akan membahas beberapa kerajaan saja, yang pengaruhnya dapat dikatakan cukup besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskannya dalam bentuk timeline. Baik, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Pendiri kerajaan ini adalah Aswawarman yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Mulawarman. Ada sebagian sumber yang mengatakan bahwa ayah Aswawarman bernama Kudunggalah, raja pertama Kutai. Tetapi beberapa sumber menyebutkan Kudungga hanyalah kepala suku. Kutai bercorak agama Hindu, namun terdapat percampuran antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan asli Indonesia dalam praktek keperibadatannya. Kerajaan Kutai berakhir saat dianeksasi oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam pada abad 16 Masehi. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, letaknya di wilayah Jawa bagian barat. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon saat ini. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan sejumlah prasasti di daerah Bogor, diantaranya adalah Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten. Kemudian prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Cilincing, sekarang Jakarta Utara, dan prasasti Cidanghiang di desa Lebak, Banten. Raja yang terkenalnya adalah Purnawarman, yang namanya tertulis dalam prasasti Ciaruten, berikut dengan cap telapak kakinya yang melambangkan kekuasaan. Kerajaan Tarumanegara bercorak agama Hindu. Seperti kebanyakan kerajaan Hindu-Buddha lainnya, sistem pemerintahannya menerapkan konsep Dewa Raja. Pada akhir pemerintahan Tarumanegara, sekitar pertengahan abad ke-7, kerajaan ini terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Akan tetapi, kita akan lebih fokus membahas Kerajaan Sunda, karena pada perkembangannya dua kerajaan ini bersatu. Batas kedua wilayah ini adalah Sungai Citarum, Sunda di sebelah barat dan Galuh di sebelah timur. Baik, kita masuk ke Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda berdiri pada sekitar abad ke-7, dianggap sebagai penerus Kerajaan Tarumanegara setelah terbagi menjadi Sunda dan Galuh. Pada masa keemasannya, wilayah Kerajaan Sunda meliputi daerah Banten, Jawa Barat, Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Peribukota di Pakuan Pajajaran, Bogor atau Jawa Barat sekarang ini. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Bukti kerajaan Sunda diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Sanghyang Tapak, Kitab Carita Parahyangan, dan naskah kuno berjudul Bujangga Manik. Ini merupakan naskah kuno berisi catatan perjalanan seorang tokoh bernama Bujangga Manik yang mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Raja yang terkenal adalah Sri Baduga Maharaja, atau lebih tersohor dengan nama Prabu Siliwangi. Kerajaan Sunda bercorak Hindu. Kerajaan Sunda berakhir melalui serangan-serangan dari Kerajaan Banten yang pada saat itu telah bercorak Islam, yang juga merupakan kerajaan bawahan Sunda pada abad ke-16 Masehi. Nah, di abad ke-7 juga muncul kerajaan di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Selain Kerajaan Sriwijaya, juga ada Kerajaan Melayu, namun kita akan lebih fokus kepada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim yang bercorak agama Buddha.
berdiri pada akhir abad ke-7, berlokasi di Muara Takus, Palembang. Dan pada saat keemasannya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra, atau wilayah Thailand dan Myanmar. Bukti keberadaan kerajaan ini beberapa di antaranya adalah Prasasti Kota Kapur, Pedukan Bukit, Talang Tuo, Talaga Batu, dan Ligor. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9 yang membawa Sriwijaya ke masa kejayaannya. Kerajaan Sriwijaya bercorak agama Buddha, bahkan sempat menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya berakhir melalui serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Jawa. Pada puncaknya serangan Majapahit pada abad ke-15 yang berhasil menaklukkan Sriwijaya. Masih di abad yang sama, kita beralih ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pada abad yang sama berdiri kerajaan bercorak Buddha dengan nama Kalingga. Tetapi kerajaan ini tidak berlangsung lama karena pada akhir abad ke-7, Kalingga tergantikan oleh Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-8. Sebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16. Nama lain kerajaan ini adalah Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Bukti keberadaan kerajaan ini beberapa di antaranya adalah Prasasti Canggal, Kalasan, dan Kota Kapur yang berada di Sumatera. Raja yang terkenal adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, Samaratungga, dan Rakai Pikatan. Kerajaan Mataram kuno saat masa Sanjaya bercorak Hindu, kemudian Hindu dan Buddha di masa Sailendra, lalu kembali ke Hindu di masa Raja Rakai Pikatan. Kerajaan Mataram kuno atau Medang periode Jawa Tengah ini berakhir pada masa pemerintahan Raja Wawa. Menurut para ahli, letusan Gunung Merapi menjadi sebab berakhirnya kerajaan Mataram kuno ini, karena pusat pemerintahan kerajaannya dipindahkan ke Jawa Timur. Oke, kita beralih sejenak ke Pulau Bali, karena di Bali muncul Kerajaan Bali pada akhir abad ke-9. Kerajaan Bali bercorak Hindu dan mampu bertahan hingga abad ke-14 Masehi. Baik, kita kembali ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Medang Kemulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno setelah berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pemindahan ini disebabkan terjadinya letusan gunung berapi seperti apa yang telah tadi dijelaskan. Bukti keberadaan kerajaan ini beberapa di antaranya adalah Prasasti Turian, Pucangan, dan Wanua Tengah III. Berlokasi di Jawa Timur, dekat Jombang, tepi Sungai Berantas. Raja yang terkenal adalah Empu Sindok, raja yang memindahkan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Kerajaan Medang Kemulan ini beragama Hindu beraliran Wisnu. Raja terakhir Medang Kemulan, Airlangga, membagi kerajaannya kepada dua putranya, yang kerajaannya bernama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu atau Kediri pada abad ke-11. Nah, kemudian Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris yang berdiri pada abad ke-11. Awalnya Kerajaan Kediri meliputi daerah Kediri dan Madiun sekarang. Namun setelah berhasil menguasai Kerajaan Jenggala, kekuasaannya meluas hingga ke Jawa Timur. Bukti keberadaan kerajaan ini beberapa di antaranya adalah Prasasti Kemulan, Galunggung, Jaring, Panumbangan, dan lain-lain. Raja yang terkenal salah satunya adalah Jayabaya. Raja yang menyatukan Kediri Jawa Tengah dan Jenggala Jawa Timur. Jayabaya juga terkenal dengan ramalan-ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Beberapa di antara ramalan tersebut berkaitan dengan kondisi Nusantara di kemudian hari. Kerajaan Kediri ini bercorak agama Hindu. Pada akhir abad ke-12, situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Seorang Akuwu atau bupati dari Tumapel bernama Ken Arok melakukan pemberontakan. Ken Arok mengalahkan Kertajaya, raja terakhir Kediri pada awal abad ke-13. Kekalahan Kertajaya menandai berakhirnya kekuasaan Kediri.
Setelah berhasil memenangkan pertempuran atau pemberontakan terhadap kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel pada abad ke-13. Namun kerajaan ini lebih tersohor dengan sebutan nama ibu kotanya, yaitu Singosari. Kisah kerajaan Singosari identik dengan perebutan kekuasaan. Banyak peristiwa menarik jika membahas kerajaan ini. Kerajaan Singosari berlokasi di Singosari, Malang. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Singosari sangat luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, sebagian wilayah Sumatera, sebagian wilayah-wilayah pesisir Kalimantan, dan beberapa pulau-pulau kecil. Bukti keberadaan kerajaan Singosari diantaranya adalah Prasasti Singosari, Urare, Mancusri, Mula Malurung. Kemudian juga ada candi-candi, diantaranya adalah Candi Singosari, Candi Jago, Kidal, Sumberawan, dan Jawi. Ada juga bukti lainnya berupa kisah mengenai kerajaan Singosari yang juga dapat dilihat dalam kitab Pararaton. Raja yang terkenalnya diantaranya adalah Ken Arok, Ranggawuni, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari ini bercorak agama Hindu. Kerajaan Singosari berakhir pada akhir abad ke-13, berkaitan erat dengan pemberontakan Jayakatwang, seorang keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang atau Madiun sekarang. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Raja pertama yang dinobatkan sebagai Raja Majapahit adalah Raden Wijaya pada akhir abad ke-13. Raden Wijaya sendiri merupakan menantu Jayakatwang, raja terakhir Singosari yang merupakan keturunan raja terakhir Kediri. Berlokasi di Trowulan, Jawa Timur. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Majapahit sangatlah luas, hampir seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit juga berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim besar di Pulau Sumatera. Bukti keberadaan Kerajaan Majapahit diantaranya adalah Kitab Pararaton dan Negara Kartagama, juga prasasti diantaranya Kudadu, Sukamerta, Canggu, Biluluk, dan lain-lain. Kemudian ada juga candi, diantaranya adalah Muara Takus, Muaro Jambi, Biaro Bahal, Kota Kapur, dan Rimba Candi. Raja yang terkenal diantaranya adalah Raden Wijaya, selaku pendiri Majapahit, dan Hayam Wuruk, raja yang menghantarkan Majapahit ke masa kejayaannya. Kerajaan Majapahit berakhir saat dikuasai Demak, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang muncul pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1522. Nah, periode kerajaan Hindu-Buddha berakhir ditandai dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara pada akhir abad ke-13, jika merujuk kepada hipotesis Gujarat. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai menurun pada saat itu. Dan satu persatu kerajaan bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh sejalan dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, sekian timeline yang sangat ringkas dari saya mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Saya Diki Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.